Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrmisa Aizakiyah dari kelas H2 Manajemen. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Video yang saya buat ini bertujuan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan perusahaan. Rasio itu apa sih? Rasio itu merupakan rumus membandingkan satu akun dengan akun lainnya untuk mendapatkan sebuah nilai, di mana nilai tersebut dapat menggambarkan sesuatu hal. Rasio di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, rasio profitabilitas. Yang kedua, rasio likuiditas. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Yang keempat, rasio aktivitas. Nah, analisa rasio horizontal dapat dilakukan untuk melihat kinerja perusahaan, dilakukan dengan cara membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari satu periode dengan periode lainnya. Nah, yang pertama di sini ada rasio profitabilitas. Apa sih rasio profitabilitas itu? Rasio profitabilitas itu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Kata kunci dari profitabilitas ini yaitu profit atau menghasilkan laba. Nah, di sini rasio profitabilitas saya masukkan ada 3. Yang pertama, return of equity atau ROE, bahasa Indonesianya pengembalian terhadap modal. Nah, ROE ini bertujuan untuk mengukur pengembalian laba selama 1 tahun berdasarkan modal yang kita tanam. Di sini ada rumusnya, yaitu laba dibagi modal dikali 100%. Yang kedua, ada return of asset atau ROA, bahasa Indonesianya pengembalian terhadap aset. Nah, ROA ini cara mengukurnya tuh membandingkan apa sih laporan keuangan setiap tahunnya gitu. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu laba dibagi total aktiva dikali 100%. Yang terakhir ada return of sales atau RS, yaitu pengembalian terhadap penjualan. Nah, cara mengetahuinya tuh tidak bisa dilihat dari nilai gitu. Jadi harus dilihat dulu dari sektor usaha apa. Nah, ini tuh membandingkan laporan keuangan. Ini tuh caranya dengan cara membandingkan laporan keuangan setiap tahunnya. Di sini ada rumus dari return of sales atau RS, yaitu laba dibagi penjualan dikali 100%. Selanjutnya, di sini ada contoh soal dalam mencari rasio profitabilitas. Soalnya, sampel PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM dengan data keuangan per Desember tahun 2020 dalam ribuan rupiah. Diketahui laba bersihnya 198.852.031 rupiah, dan jumlah ekuitas Rp 18.133.419.175 Caranya kita tinggal masukkan rumus yang ini. Nah, laba dibagi modal dikali 100%. Ini hasilnya 1,07%. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Apa sih rasio likuiditas itu? Kita biar gampang mengingatnya itu, kata kunci dari likuiditas itu liquid, yaitu cair. Rasio ini yang mengukur seberapa liquid sih atau seberapa cairnya sih suatu perusahaan, atau bagaimana perusahaan sanggup membayar kewajiban jangka pendeknya. Kayak misal
satu perusahaan itu tiba-tiba mengalami kebangkrutan, perusahaan itu apakah bisa atau tidak membayar hutang jangka pendeknya dengan aktiva lancarnya. Nah, di sini ada 3 jenis rasio likuiditas yang saya masukkan. Yang pertama ada current ratio atau CR atau biasa disebut rasio lancar. Rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, rasio ini yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Biasanya quick ratio ini lebih kecil daripada current ratio karena ada pengurangan persediaan. Nah, yang ketiga ada cash ratio atau rasio kas. Rumusnya yaitu kas dibagi hutang lancar. Di sini saya sajikan contoh soal rasio likuiditas. Nah, ini kasus rasio keuangan perusahaan TBK di BEI dengan sampel PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK yang bergerak di sektor manufaktur. Berikut angka-angka di dalam neraca PT Indofood CBC Sukses Makmur TBK per Desember 2020 dalam jutaan rupiah. Ini diketahuinya total aset lancar 16.624.925, total liabilitas jangka pendeknya 6.556.359. Ini kan kita nyarinya yang current ratio. Ini kan rumusnya yang ini, tinggal dimasukin aja yang diketahuinya ke sini. Hasilnya itu 2,5 kali. Nah, yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu rasio yang mengukur sejauh mana sih kebutuhan keuangan perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Solvabilitas itu kata kuncinya keseluruhan hutang. Perbandingan antara hutang dan modal. Nah, di sini saya memasukkan ada 2, ada debt to equity ratio atau DER, dan debt to asset ratio atau DAR. Jadi biar gampang ingatnya DER dan DAR. Ini ada rumusnya. Kalau DER rumusnya hutang dibagi modal. Kalau DAR rumusnya hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Di sini ada contoh soal rasio solvabilitas. Nah, ini soalnya perusahaan DEF memiliki total aktiva sebesar 8 juta rupiah. Hutang lancar sebesar 15 juta dan hutang jangka panjang sebesar 23 juta. Maka berapa rasio hutang terhadap ekuitasnya? Ini diketahuinya yang ada di soal dimasukin. Terus ini rumusnya. Rumusnya yang ini. Nah, yang ini. Kita nyarinya DAR. Tinggal masukin aja rumusnya. Nah, di 38 juta dibagi 8 juta. Nah, ini harusnya ini kan ini total hutangnya. Dibagi hutang lancar ditambah hutang jangka panjang. Jadi totalnya jadi 38 juta dibagi 8 juta dikali 100%. Hasilnya 47,5%. Nah, yang terakhir di sini ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Perputaran total aktiva atau total aset turnover, rasio yang mengukur bagaimana perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan keseluruhan aktivanya. Rasio aktivitas ini tidak bisa dinilai dengan angka. Cara menilainya yaitu dengan cara membandingkan laporan keuangan di setiap tahunnya. Ini adalah rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Di sini saya ada contoh soal terakhir dari rasio aktivitas.
Sebuah butik baju B dalam sebulan mendapatkan hasil yaitu sebesar 10.560.000. Besarnya hutang usaha yang dimiliki oleh butik baju B adalah sebesar 5.237.700.000. Berapakah rasio dari perputaran utang butik baju B? Ini diketahuinya 10 juta yang ini dimasukkan. Ini hutang usahanya kan tadi dikesinikan. Terus dijawab, ini kan rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Tinggal masukin yang 10 juta. Ini adalah penjualannya, ini total aktivanya. Nah, ini nih bagi ini hasilnya 2. Jadi 2 ini tuh rasio hasil dari rasio perputaran piutang dari butik baju B yaitu sebesar 2 kali gitu. Jadi bukan RP2, bukan. Jadi berapa kali gitu. Jadi ini hasilnya 2 kali. Sekian dari saya. Uh, saya di sini masih belajar. Kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk Ibu Ersri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.